Monggo. Ya, saya langsung saja. Alhamdulillah kalau TPK ini sudah termasuk berjalan dengan lancar, walaupun santrinya sudah pasang surut, kadang-kadang tambah, kadang-kadang ngurangi. Yang saya perlu bantuan itu Pak, memikirkan kepengurusan masjid. Saya itu mulai dulu ingin membuat seragam Pak. Mungkin perlu bantuan pikirannya atau dari bantuan apapun, saya masukan dari pengurus, terutama dari Bapak Ketua. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk muridnya, diundang wali muridnya, wali santrinya, kemudian iuran bisa Pak? Nggak ada apa-apa. Artinya sementara kalau seragam itu biasanya dari santri ya, iuran berapaan, katakan 200-an. Nah kalau takmir bisa membantu paling hanya sebatas melengkapi, semuanya kurang 200.000. Nah kami siap. Tapi kalau menanggung semua ya kayak kita dengan kas, kita tidak cukup sementara. Okay. Tapi kalau dari TPK Pak Ibnu dengan Ustadz Ilham mengumpulkan tahun ini disepakati buat seragam, itu bagus, memang uniform itu bagus, platformnya TPK itu. Nah, seragam itu bagus lah terkaitan dengan identitas. Dengan kumpulkan dulu berapaan kemampuan wali murid, wali santri, kurangnya berapa, katakanlah kurang 20% dari jumlah total itu mungkin kita bisa Pak ya, karena kas itu juga tidak jadi masalah kan, kita keluarkan untuk kemakmuran masjid di TPK. Tapi kalau semua 100% mungkin kita keberat. Tapi kalau hanya 20% sisanya, insya Allah enggak Pak Edi ya, insya Allah kita bisa keluarkan untuk sumbangan itu. Untuk yang ramah anak kemarin memang untuk kegiatan itu ramah anak itu tidak bisa kita buat ke yang lain karena sudah ada rapnya. Untuk pelaksananya mungkin ya nantilah di waktu yang akan datang kita fokus ke situ. Yang penting diwujudkan dulu fasilitasnya, kegiatannya, nanti penguatannya sambil jalan. Gitu Pak Ustadz ya, Pak Ibnu, makasih. Untuk yang kedua masih ada peribadatan. Ada, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang soft wanita, saya sudah diminta bantuan Bu Hajitar untuk menyampaikan pas kajian Anida, jadi sengaja beliau nitip pesan itu. Yang kedua, tadi Pak Haji Ahmad Aryadi menyampaikan masukan terkait dengan mungkin memberi konsumsi pada Gus Fikri terkait acara Rodul Haddad, termasuk mohon maaf harus kita akui kita selama ini memang kurang begitu perhatian pada kiai, pada ulama yang itu pun dari luar. Contoh, wallahu alam saya belum tahu sama sekali, kita mungkin belum pernah ngasih mereka THR. Kalau mau lebaran, mau ngasih bingkisan, sarung dan sebagainya. Saya mohon maaf, mungkin Pak Ketua sudah melakukan tanpa sepengetahuan pengurus, mungkin seperti itu. Termasuk saat kemarin Ki Hamid, kita belum takziah, belum ziarah umroh, ziarah haji maksudnya. Itu mungkin harus diakui kurang perhatiannya kita. Mungkin kedepannya harus lebih perhatian karena mereka juga ulama dan guru kita gitu, seperti itu. Mungkin nanti dana saving yang dipunya bendahara ketika menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri, mungkin kita perlu memberikan mereka ya bingkisan dan sebagainya seperti itu sebagai wujud perhatian lebih kita kepada ulama gitu. Itu mungkin seperti itu. Kalau konsumsi, memberi makan dan sebagainya itu kan bisa diatur lewat ibu-ibu. Itu saya yakin kalau pengelola seperti itu sudah tidak bisa diragukan, Bu Haja Eman dan sebagainya. Tinggal hanya piye pasrahe piye, tinggal begitu saja sebetulnya, tidak akan keberatan. Pasrahkan ke ibu itu beres. Yang berikutnya ini perlu dipikirkan, generasi Pak Ibnu sebagai Bilal ini perlu sekali lagi betul-betul diperhatikan. Kita ini belum kesandung Pak Ibnu utur sama Pak Hakim, belum. Tapi kalau sudah kesandung baru bingung. Kalau khotib berhalangan masih ada Pak Is, masih ada misalnya. Tapi kalau misalnya Pak Ibnu sama Pak Hakim, kita kan belum kesandung ini. Masa mau menunggu kesandungnya kan gitu. Tak aduin udur si lain. Memang kesandung ini sekali lagi perlu mungkin Pak Adam ya Pak Adam mungkin perlu ya meregenerasi
Jadi kan anak-anak hadrah remaja sudah bisa gitu. Jadi mungkin bisa dilatih. Pak Ibnu juga betul-betul serius ini untuk Bilal. Jadi sangat betul kita perhatikan ini ya. Jadi Pak Ibnu juga pasti ada undur, Pak Hakim juga undur. Ini mungkin perlu diperhatikan. Sekali lagi termasuk timer Pak Haji Ahmad Haryadi, saya setuju timer itu tetap kita harus sesuai lah Pak. Kalau memang sudah berbunyi baru ikomat ya, jadi seperti itu. Mungkin Pak Haji seperti itu, bagi saya mikir iya bang Pak Haji memang mulai jam 3 lungguh ya guys. Ya wajar Pak Haji mulai jam 3 lungguh. Ya kesel gak komat-komat. Saya itu kalau qobliyah subuh baru ke masjid pasti sudah ikomat. Jadi bayangkan, tadi gak akan pernah qobliyah di masjid, gak kira nutut. Apalagi yang mau ke WC, udah pasti gak tak belok. Gitu mungkin. Tapi semangatnya wajib luar biasa. Cuma tadi salah saya masih speaker, saya tidak tahu ya kalau heran saya kalau subuh tok itu kok bisa hanya nyampe pertigaan timur itu tok. Apa perlu tambah speaker kata RW 40 di belakang? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masukan tadi dicatat Pak Adam. Ya. Sudah Memang dana saving catatan. itu Pak Edi pengelolaannya salah satunya yang masukan dari Pak Haji Agus tadi ya kita agendakan. Yang saya secara pribadi itu nilai yang baik Pak ya, penghormatan kita kepada para ulama. Nah, saya berpikir ini saya yang salah karena saya tidak menggerakkan panjenengan. Kemudian saya pun juga tidak mampu sebenarnya posisi saya dan waktu saya untuk bersama-sama jenengan. Nah, mudah-mudahan dengan keterbatasan saya dari sisi waktu, saya banyak waktunya habis di luar dan tidak bisa mendampingi panjenengan. Sebenarnya jadi ketua itu kuncinya pendampingan Pak. Nah, maka kami kemarin ketika diminta atau dipilih oleh penasihat, iya apa enggak mengambil amanah ini gitu. Tapi kalau itu terencana saya bisa membagi waktu. Ya. Seperti hari ini saja dari tadi malam kegiatannya numpuk terus sampai hari ini nyempatkan. Habis ini saya ke Gresik untuk ngantar ada mertua datang di rumah itu. Harus ke Gresik, nanti Senin kerja lagi. Ya itu, tapi bukan alasan Pak Jagus ya, bukan alasan. Saya tidak mau gara-gara waktu itu menjadi alasan kita tidak produktif. Tapi kalau semuanya direncanakan, teman-teman terutama ini kaitannya dengan kiai, mungkin bidang peribadatan atau bidang dakwah lah. Di WA itu ayo kita ziarah, adalah yang muncul. Tidak harus pakai ketua bidangnya ya, dari kita, ayo kita ziarah. Nah itu mungkin memacu kita untuk mengingatkan dan semangat. Tapi kalau diam semua, nah, grup WA masjid itu ada 2 tapi isinya tidak ada kaitan dengan kemakmuran juga tidak baik. Tapi walaupun sedikit guyon-guyon ya tidak apa-apalah ya. Ada di situ tidak keluar, bagi saya sudah bahagia, sudah senang daripada keluar semua gitu ya. Ramai tapi keluar semua dari grup, karena itu media komunikasi kita. Ke depan itu bidang mohon untuk mengingatkan ya. Kalau pasrah ke saya insya Allah saya akan memperbaiki itu ya, mudah-mudahan beberapa bulan ini saya pindah ke kota sehingga waktu tidak ini mudah-mudahan insya Allah kemudian Amin. kemudian itu Pak ya, kemudian sekarang kajian dan dakwah Pak Gus. Kaitannya dengan kajian dakwah ini ada 7, salah satunya kajian subuh yang 2 kali itu ba'da subuh, kemudian Ratibul Haddad, termasuk Ratibul Haddad. Tadi ya langsung saya jawab karena sudah masuk isunya itu. Ratibul Haddad benar katanya Pak Haji, ya kita memang di Ratibul Haddad itu tidak ada konsumsi, namanya kegiatan itu pasti ada akomodasi Pak, akan lebih meriah. Nah, kecuali pelayanan kayak kita sholat jamaah itu walaupun tidak ada konsumsi tetap jalan karena itu pelayanan kepada jamaah. Tapi kalau kegiatan harus ada seperti Ratibul Haddad. Itu ada masukan dari teman-teman. Urusan konsumsi itu sebenarnya ibu-ibu, Budar, Bu Diki, kemudian Bu Wajah Hema itu sudah sosialisasi ke ibu-ibu sehingga ada kotaan tuh ya.
sumbangan itu. Kemudian itu sumbangan beliau itu luar biasa, ibu-ibu yang berpartisipasi. Kemudian dari pengurus sendiri ya kita siapkan makannya ya. Makanannya siapa ini yang akan diberi makan? Apa jamaah semuanya? Apa hanya Gus Fikri? Apa takmir kan? Kalau semuanya ya dari mana anggarannya dan sebagainya. Nah, minimal dari mana di dananya ada usulan dari Pak Narto. Pak Narto itu bagian mengumpulkan dana sirkuler itu, nanti sirkuler lagi dialokasikan dana yang terkumpul selain dari Hatmil Quran, kemudian pengajian Yasin Jumat itu malam Jumat, dan juga untuk Ratibul Haddad. Nah tinggal Bapak Ibu semua support lah ketika Pak Narto nge-share, itu maksudnya adalah kalau ada rezeki monggo tambah donasinya gitu. Kalau ketika terkumpul bisa kita pakai untuk itu. Seperti itulah nanti ke depannya. Kita coba 1-2 bulan ini jalan apa enggak, kalau tidak ya kalau memang penting keluarkan dari kasnya takmir kalau memang penting. Tapi 2 bulan ini coba dari sirkuler itu ya jalan apa tidak. Saya kira itu Pak Adam. Nggih, yang bertugas Pak Narto, karena semua dana sirkuler kegiatan kita itu yang urusannya makan tidak semua dari kas Pak, tapi dari sirkuler teman-teman. Nggih, kopi subuh, kemudian Hatmil Quran. Kopi subuh itu langsung di handle sama Pak Edi. Ya harus ada yang Kopi subuh. Kalau Pak Narto mungkin Pak Ketua itu Hatmil Quran, terus tapi bukan dana kas ya. Jumat Legi manis mungkin sama roti ini ya. Roti Itu yang ada ada ya. Sepakat ya. Sebentar. Kenapa? Biar Iya, tiga. Saya tambahkan sedikit. Untuk ngopi subuh memang teman-teman sirkuleran itu dititipkan saya. Jadi bukan dana kas masjid ya Pak ya. Nanti takutnya salah paham. Saya pegang kas masjid dibuat ngopi-ngopi. Nah ini bahaya. Jadi teman-teman itu menitipkan uangnya itu ke saya. Nanti Pak Edi kurang kopi, kurang gula. Nah itu saya suruh belikan. Terus kalau pagi itu lewat Pak Slamet untuk beli gorengan, nah seperti itu. Itu Pak Adam nitip seperti itu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan biar tidak. Kemudian untuk seksi kajian dakwah, Agus ada yang baru? Sudah seperti itu ya, sudah jalan ya. Ada masukan dari teman-teman kaitannya dengan 2 Kiai Haris, kemudian Kiai Hamid dan Ratibul Haddad sekaligus. Monggo. Itu perang silaturahim juga dia Pak. Perang silaturahim ke Pak Yai. Monggo. Oh iya. Oke. Monggo. Tadi usulan Pak Ketua saya kira setuju kalau nanti bidang dakwah dan PHB itu yang menginisiasi ya. Kalau sampai Pak Ketua lupa tidak ada jadwal sampai ziarah haji atau apa tadi kegiatan silaturahminya. Saya kira itu yang penting. Jadi saya setuju Haji Agus yang nanti juga menginisiasi. Jangan hanya Pak Ketua, karena saya tahu juga pas mungkin nggak bisa dihandle aja bidang. Menurut saya begitu. Itu sesuai dengan dulu arahan Pak Ketua agar maksimalisasi kegiatan itu di masing-masing bidang. Jadi kalau bidang ini sudah dekat dengan misalnya narasumber, kemudian ada yang luang saling menguatkan gitu ya. Ayo berangkat gitu ya, seperti kita ada kegiatan nanti bidang itu yang menginisiasi. Nah sekali itu biar tidak nyebrang tersentral gitu loh. Saya kira nanti kalau tersentral tadi seperti yang dikatakan Pak Penasehat itu kobel-kobel gitu ya. Seperti tadi misalnya ada pertanyaan loh, kok ada AC-nya kok nggak dingin. Nah itu harus ada penjelasan. Itu sama dulu ketika penjelasan ada orang rame loh, kok bisa ini mobilnya roda 4 kok dinamakan R3 lah, roda 3 lah, itu kan ada masalah gitu ya. Sama dengan ada kelihatan AC-nya kok nggak dingin. Nah itu perlu nanti dirembuk bareng-bareng kira-kira jalan solusinya apa. Nah, saya kira itu nanti jadi masing-masing bidang menurut saya menginisiasi untuk kegiatan itu. Terima kasih. Oke, kita sampai jam 2 kurang seperempat ya. Luar biasa ini Pak. Kurang 10 menit. Memang butuh waktu sedikit ya bentar, Ge. Saya acak aja sudah biar semuanya punya kesempatan Pak Ji. Yang dianggap tidak ada permasalahan tinggal diistiqomahkan ya. Untuk dakwah dan kajian dan dakwah ini Pak Agus, Pak Nuhi gitu ya.
Pak Jakus bagian dakwanya, Pak Nuhi itu bagian kajian atau diklat dalam maksud saya itu, bagian apa pembinaan SDM-nya. Beliau pernah kayak Pak Nuhi dia pernah ngadakan, ayo sekali kita ngadakan manajemen masjid namanya. Tidak hanya ya DSF, kita bisa siapa ya kita sendiri belajar masalah manajemen, belajar masalah peranan wanita, belajar masalah apa. Nah beliau kan punya kalau materi seperti itu gitu ya. Artinya tidak beliau yang melaksanakan tapi kita semua, tapi beliau yang menginisiasi. Nah harapan saya di kajian dan dakwah itu Haji Agus sama Pak Nuhi ya juga bisa maksimal untuk berkontribusi dan membantu memakmurkan masjid. Saya kira itu Pak Nuhi. Mungkin ada masukan, saya kasih kesempatan karena bidangnya jenengan. Monggo kayak semacam diklat atau monggo. Monggo. Suaranya ada keras, Pak. Nggih, monggo. Langsung job. 3 menit. Ngomong tak syuting. Terima kasih Pak Ketua kesempatannya. Nanti mungkin sesuai anjuran saya lebih sering